dilegalin dari tahun berapa nih? 2012. Pemandangan yang biasa bagi Aristo di Seattle, Amerika Serikat. Papan iklan dan toko ganja bertebaran di mana-mana. Seperti Alfamart dan Indomart di Indonesia. American Mary, toko ganja dekat sekolah. Kalau habis pelajaran pengen langsung dimeng. Aristo mengunjungi toko-toko ini bukan untuk rekreasi, namun adalah bagian dari penulisan karya ilmiahnya. Nama gue Aristo Pangaribuan, gue dosen di Fakultas Hukum UI dan sekarang gue lagi studi PhD di University of Washington, Seattle. Konsentrasi gue adalah hukum acara pidana dan akhir-akhir ini gue sangat tertarik dengan criminalization of vice. Vice itu artinya adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang tidak universal, tergantung dengan kultur budayanya masing-masing di suatu tempat tersebut. Contohnya judi, LGBT, pornografi, dan drugs. Gue sekarang di University of Washington, di mana gue sekarang lagi studi PhD gue, dan disinilah gue penasaran karena gue lihat di Washington ini toko ganja itu udah kayak Alfamart sama Indomart kalau di Jakarta, sedangkan di Indonesia kok gue lihat pemerintah kita begitu agresif dan membabi buta, kayaknya orang yang pakai ganja tuh jahat banget. Disinilah gue jadi penasaran dan gue mulai mau tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik kebijakan ganja bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika. Selama studinya di Amerika, Aristo menulis karya ilmiah di bidang hukum tentang kriminalisasi atas ganja di Indonesia, yang berjudul Causes and Consequences of the War on Marijuana in Indonesia. Karya ilmiah dan hasil riset Aristo ini kemudian menjadi landasan bagi kami dalam memproduksi film ini selama lebih dari 2 tahun. Di kota Seattle tempat Aristo tinggal, perusahaan-perusahaan ganja bahkan ada yang terdaftar menjadi public listed company atau perusahaan terbuka yang masuk ke pasar saham. Sedangkan di Indonesia hampir setiap hari ada berita pengguna ganja ditangkap. Selebriti dan public figure yang memakai ganja diberitakan, seolah-olah mereka seperti orang yang jahat sekali. Masalah tentang ganja ini bukan hanya dialami Indonesia. Di Amerika pun hal ini pernah terjadi juga. Dari sinilah asal mula bagaimana ganja dianggap sebagai barang jahat. Pada tahun 1930-an di Amerika, ganja dianggap sebagai barang ilegal. Banyak penelitian dan sumber declassified oleh pemerintah Amerika yang menunjukkan politik penegakan hukum terhadap ganja dalam war on drugs atau perang terhadap narkoba adalah masalah sosial yang struktural. Pada waktu itu, pemakai ganja didominasi kaum imigran. Diskriminasi dan rasisme menjadi bagian dari persoalan ganja. Saat itu penjara di Amerika juga penuh karena ganja. Orang-orang yang memakai ganja dianggap sebagai penjahat. No one has the right to tell me what I can do with my own body, what I can eat, drink, or smoke. This is Di tahun 2022, pengguna ganja di Indonesia masih diperlakukan seperti di Amerika tahun 1930-an. Diperlakukan bagaikan kriminal, seperti orang yang jahat sekali. Penegakan hukumnya sangat agresif. Banyak sekali anak bangsa berprestasi yang menjadi korban kriminalisasi. Mulai dari musisi-musisi kawakan seperti Iwa K, Anji, Ardhito Pramono, aktor Jeffrey Nicole, sutradara Robert Tanto, pelukis Tommy Tanggara, dan saya sendiri. Polisi mengadakan konferensi pers, lalu mereka dipajang, dipermalukan. Bahkan di beberapa kejadian ada juga yang diarak-arak warga dan diperlakukan seperti sampah masyarakat. Telah lama menjadi pemakai ganja kering. Film ini adalah kisah perjalanan kami sejak 2019 dalam menelusuri isu kriminalisasi ganja di Indonesia. Oke, Pak. Jangan dicicipi ya.
Perjalanan Aristo dimulai di Yogyakarta. Gue mau nemuin seorang seniman visual yang top, yang tinggal di Jogja, Mas Angki Purbandono. Nah, Mas Angki ini punya pengalaman dia ditangkap karena kepemilikan ganja. Dan gue mau tahu bagaimana sih pandangan dia sebelum penangkapan, pasca penangkapan, apakah itu membuat hidup dia berubah, dan bagaimana sebenarnya efek ganja itu dalam hidupnya. Angki Purbandono adalah seniman visual pertama yang menembus balai lelang seni terkemuka di dunia, Sotheby's dan Christie's, lewat karya-karyanya yang unik dan eksentrik. Angki pernah dipenjara di tahun 2013 karena kepemilikan ganja. Di penjara, waktu di kantor polisi masih. Jadi sempat aku ada kamera. Aku juga prosesnya itu panjang kan, bukan langsung ke ganja kan. Maksudnya selain ganja juga kan kita berproses yang lain. Bukannya ganja awalnya enggak? Enggak. Oh, karena kan orang yang paling, argumen yang paling kuat kan katanya ganja itu gateway, pintu gerbang. Iya, tembakau itu gateway. Iya. Gila. Kalau kita bicara gateway semua. Umur sapi itu pas kuliah memang. Sapi. 25 ya, 25. Meresap itu apa? Tahu enaknya? Tahu fungsinya. Oh. Kalau nyusun proposal apa nyusun konsep, nyimeng dulu. Terus kalau presentasi apa, ngobat dulu, whisky. Ceritanya, wah. Kalau aku obat jadi nggak sehat gitu loh. Beras. Bangun siang, gitu ya? bangun siang, terus badan sakit, nggak sehat deh pokoknya. Oh. Nah kalau nyimeng, itu pilihan makanan beres, ya kan? Terus bercandaannya beres. Iya. Terus kreatifnya jalan, masuk kuliah. Maksudnya oke gitu loh. Kalau obat, biar. Oh. Obat cimeng SMA. Oh. Jadi bukan jadi daya tarik untuk imajinasi, enggak. Karena imajinasi itu saya sudah berbakat gitu loh. Tapi ketika dengan ganja, saya dapat kenyamanan untuk bicara sama orang lebih terbuka, lebih cair. Angki tidak pernah merasa perbuatannya dalam mengkonsumsi ganja sebagai sebuah tindakan yang jahat. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang kriminal. Dia memakai ganja untuk dirinya sendiri. Buku harianku yang waktu di penjara, yang catat beberapa catat. Bahkan saat dia berada di dalam penjara tanpa pengaruh ganja, Angki tetap berkarya dan menciptakan prison art program. Aku bikin konsep fotografi untuk bisa dia memotret jendela besi ini. Itu yang namanya anugerah ya, menemukan hal-hal yang aku bisa sebut itu prison art, itu seni penjara. Masa tahanan Angki berakhir dalam 6 bulan. Namun dia memutuskan untuk tinggal di penjara hingga setahun untuk menyelesaikan prison art. Jadi juga itu membuktikan bahwa ini bukan karena ganja gitu loh. Ini bukan karena ganja, karena saya berusaha memahami hidup aja gitu loh. Jadi kalau ganja dipahami sama kayak kita memahami hidup, itu akan biasa aja gitu loh. Itu kan yang bikin gemes kan itu. Tapi ya tadi. Salah satu karyanya yang merupakan bentuk protes dari kriminalisasi ganja di Indonesia berjudul Atas Nama Daun. Seperti kesetaraan warna kulit kan dulu kan juga justru menjadi satu kenangan pahit gitu loh. Bahkan anaknya diberi nama Daun Bumi. Angki kemudian bergabung dengan Lingkar Ganja Nusantara dan aktif dalam perjuangan legalisasi ganja di Indonesia. Sebuah upaya yang tidak mudah karena berseberangan dengan norma hukum. Jadi 1 tahun ini bisa dibilang ya lebih oke lah. Dari merchandise kita di yayasan kita sekarang udah punya 2 karyawan. Yayasan kita cuma punya 2 karyawan. Yang selebihnya relawan gitu. Mungkin dulu orang lihat
LGN nih gue bisa percaya apa enggak ya? Ini LGN nih dia beneran mau ngelegalin ganja atau orang cuma pengen nyimeng-nyimeng aja ya gitu kan? Seringkali datang dan pergi, sekali datang. Jadi dulu sebenarnya waktu aku mulai gerakan Lingkar Ganja Nusantara tuh nggak terlalu aware lah sama alam, memang cuman senang aja gitu sama ganja, pengen ngulik. Tapi begitu makin kesini itu makin sadar kalau kita cuman ngebawa isu tapi kita nggak paham sama tanamannya itu sendiri, sama tempat di mana dia hidup, itu masih ada yang kurang gitu. Tiba-tiba punya pemikiran dan kekhawatiran kalau nanti dia legal dan kita digerakkan tidak mengerti bagaimana cara mengelola si tanaman ganja ini, ya akhirnya kita disetir juga gitu bagaimana cara mengelola si tanaman ganja ini gitu. Terus sampai di satu titik itu gue merasa bahwa gue gak ngerti tanaman ganja karena gue gak bisa menanam. Gue gak ngerti yang namanya tanaman ganja, tanaman tuh maksud gue, tanaman tuh cara nanam, cara merawat tuh gue nggak ada. Suka alam tuh ternyata bukan berarti kita mengerti cara mengelola alam. Itu ternyata dua hal yang berbeda tuh. Kan selama ini kalau kita memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas karena memanfaatkan ganja kan, tapi kita nggak pernah memahami haknya tanaman ganja tuh apa gitu. Nah, akhirnya gue beruntung di Jogja ketemu permakultur waktu itu di Bumi Langit. Secara singkat, mengolah alam secara permakultur artinya bekerja selaras dengan alam. Merawat bumi, manusia, dan dengan azas keadilan bagi semua makhluk. Anjrit, di situ belalang aja dipikirin haknya. Cacing dipikirin haknya gitu. Ada tanaman bolong karena dimakan sama belalang, ya dia bilang ya itu haknya belalang gitu. Kalau lu tanam satu kebun 1 kali 1 meter gitu, ya mungkin hak buat lo, buat manusia, ya cuman setengahnya gitu. Setengahnya hak makhluk hidup lainnya. Itu kan, itu sesuatu yang gak pernah kita dapet kan. Sesuatu yang gak pernah ada di dalam kesadaran kita gitu. Hari ini, Aristo akan berdiskusi seru tentang ganja dari Seattle dengan Dira. Pertama kali nyoba, gak punya ekspektasi apa-apa loh waktu itu. Nyoba tuh dikasih temen kayak yang, coba ini ada cimeng, dulu bilangnya cimeng. Nggak ada efeknya, aku coba sama sekali nggak ada efeknya. Berapa jam kemudian, jam 2 malam, 3 malam kita lapar nyari makan. Selesai makan ya udah tidur. Udah, that's it. Efek pertama gue sama pengalaman gue sama ganja. Habis itu baru mulai nikmat. Itu di zaman-zaman kuliah itu. Sampai mulai sadar itu ilegal. Kuliah kan undang-undang belum 2009 Mas Aristo. Ya, 97. Iya kan, 97. Nah, zaman kuliah dulu penegakan hukum, hukumnya sama nih. Tapi penegakan hukumnya nggak sekeras setelah 2009. Jadi kita masih banyak lolosnya lah. Ganja nikmat sih. Jadi gue punya keyakinan bahwa ini bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Karena gue udah pernah nyoba. Nah, menurut Mas Dira sendiri memang ganja ini manfaatnya apa sih selain rekreasi itu? Kan kalau untuk obat masih banyak farmasi yang bisa mendevelop obat lain. Fidelis nih, paling sederhana Fidelis dulu ya yang udah kejadian. Dia kan udah bilang kalau aku udah coba banyak banget obat, tapi kok hasilnya nggak maksimal gitu. Ya udah ini ada pengetahuan tentang ganja yang bisa dimanfaatin untuk pengobatan istriku gitu. Aku coba dan ada hasilnya gitu. Bahkan kan buat beberapa orang itu sederhana memberikan nafsu makan gitu. Banyak obat nafsu makan yang lainnya gitu. Tapi ketika itu nggak berhasil dan punya efek samping, mestinya ini bisa jadi opsi gitu aja. Emang ganja ada negatifnya nggak sih? Apa positif semua? Enggak, ada. Ya tapi lagi-lagi itu bukan, maksudku seburuk-buruknya orang kayak gitu dia nggak nyelakain orang lain, itu yang pertama. Ya dia tidur di rumah, ya kan paling temennya yang repot. Udah dia nggak kayak korupsi gitu. Atau nggak kayak pembabatan hutan gitu loh, yang efeknya tuh masif gitu loh Mas. Dan itu bisa terjadi dengan substance yang lain juga. Pasti. Ya. Aku pikir masalah penyalahgunaan ini harusnya nggak ada urusannya sama pidana. Sulitnya juga karena ini udah kadung ilegal itu loh.
Ilegal itu bukan cuma ilegal di level hukum, tapi sampai ada yang menganggap ini haram, ya kan? Ini dosa. Jadi udah sampai kayak mendarah daging, ini sesuatu yang kalau anak lo sampai ngelakuin ini, itu lu malu keluarga lo gitu loh. Aktivis-aktivis LGN sendiri ada yang pernah akhirnya ketangkep, Wah. dicurigai. Banyak. Kebanyakan karena make, cuma nyimpennya kebanyakan. Nah itu tuh Indonesia tuh. Kalau lo nyimpennya banyak dikit, kategori bandar. Iya. Padahal kan ada kan kayak ibu-ibu yang belanja bulanan gitu, Mas. Aku kalau yang penting kulkas penuh ya kan, awal bulan apa. Nah itu hitungannya bandar tuh. Walaupun makanya buat 1 bulan, 2 bulan ke depan udah. Wah udah kacau deh. Kalau penegakan hukum di Indonesia, Mas. Sedih kalau kita masuk penjara itu, kalau nengok orang tuh saking penuhnya tuh kita mau jalan juga jalannya juga pelan-pelan nyebrang sana sini karena padat gitu loh. 96% lapas kita kan isinya narkotika. Iya, dan kebanyakan ganja. Aku nggak pakai riset nih ya, tapi orang-orang yang pernah dipidana karena ganja, emang mereka jera. Selama tanaman ganja belum punya hak buat hidup di muka bumi ini, kita masih akan terus berjuang. Selama masih ada orang yang ditindas karena memanfaatkan ganja, itu kita akan terus berjuang. Dan selama peradaban ini nggak bisa dibangun bersama tanaman ganja, kita juga akan terus berjuang, gitu aja. Dan pasti legal pada waktunya. Amin. Hari ini, Yayasan Sativa Nusantara merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan slogan, "Karena kebebasan adalah hak segala bangsa." Aristo berkesempatan hadir di acara ini. Ini kenapa digeledah, Mas? Ini supaya Orang nggak bawa ganja ya? dan barang-barang yang Supaya nggak identik dengan orang nyimeng bareng di sini. Thank you, Mas. Dari koran Pra-Republik Indonesia, artinya pra-kemerdekaan, ganja disebut dengan berbagai nama. Jadi keluar sebagai iklan gitu loh, untuk obat macam-macam. Kopi biasa. Kopi biasa. Nggak ada THC atau CBD-nya. Ya, menarik kalau lihat dari buku ini ya, memang sejujurnya spektrum itu dia seperti dalam tanda kutip membabi buta bagaimana supaya ganja dilegalkan, karena bagaimanapun ganja itu tetap kontroversial, terutama di Amerika ya, karena mereka sumbernya ilmu pengetahuan dan sumber kenapa ganja dikriminalisasi pertama. Di Amerika pun orang masih berdebat soal manfaat ganja, riset belum konklusif. Apa bedanya ketika kita meminum segelas kopi dengan segelas air putih? Efeknya di tubuh kita, kenapa beda? Karena ternyata di dalam tubuh kita ada reseptor kafein. Jadi biosemiotika ini sebenarnya ilmu kuno. Jadi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain, ya kan? Melakukan edukasinya harus pelan-pelan. Kalau langsung melakukan edukasinya membabi buta, maka resistensi akan tinggi nanti. Kenapa kami ngotot bahkan supaya dilakukan riset ya, supaya kita bisa menempatkan undang-undang sebagai sarana supaya kita bisa menciptakan kosmos, keteraturan, bukan chaos gitu loh. Di dalam republik yang kita cintai, yang hari ini berulang tahun. Peter Dantowski adalah ketua Yayasan Sativa Nusantara. Saking cintanya dengan ganja, Peter Danto pernah dipenjara sampai 3 kali akibat semua eksperimennya tentang ganja. Mas Danto, terima kasih waktunya. Hingga akhirnya dia menjadi aktivis legalisasi ganja. Saya sama kecelakaan terus ya, tangan saya lumpuh nih. Oke. Dan saya penderita neuropatik kronis. Secara sederhana disebut chronic pain. Ya. Saya tidak berharap tangan saya bisa berfungsi normal. Ya. Oke. Saya hanya berharap supaya saya bisa menghadapi rasa nyeri saya. Oke. Minimal yang saya rasakan, konsumsi ganja itu membuat saya punya energi yang lebih untuk menghadapi rasa nyeri. Ya. Oh. Rekreasional pun sebenarnya kan medis, Pak, maksudnya. Oke. Karena rekreasional itu kan orang butuh rekreasi karena dia menderita stres. Oke. Berarti kan ini masalah kesehatan sebenarnya. Orang butuh rekreasi. Oke. Karena orang stres itu kalau orang stres terus ya nyatanya dia
hidupnya jadi tidak produktif. Jadi beban negara juga akhirnya gitu loh. Nah, Adiksi itu kan ketergantungan, Pak. ya, Kalau saya kecanduan, apa bedanya? beda. Kalau kecanduan sama seperti ketika kita kecanduan baca buku, sama seperti kita kecanduan menukang, sama seperti kecanduan melukis, menulis dan Kalau sebagainya. adiksi? Kalau adiksi kan harus bertambah terus. Toleransinya tambah. Tapi kalau, sorry saya potong, tapi kalau craving sehingga tahu itu melawan hukum tapi tetap dibawa, bukankah itu juga Karena saya kecanduan secara psikologis, adiksi secara psikologis? bukan Bukan. dalam saya loh, karena saya bisa bersikap kan sebagai manusia. Sikap saya ketika itu bukan karena saya craving. Saya melawan undang-undang yang dibuat tidak pakai otak. Oh. Itu kalau saya. Di tempat rehab itu banyak yang di ganja juga. Yang ganja hanya saya. Oh, cuma satu. Paling banyak kan sabu. Waktu itu sabu, terus pil koplo, sama game online. Game online. Sama ada memang penderita skizofrenia. Karena pemerintah, sorry Mas, karena pemerintah juga menganggap pemerintah ini melindungi rakyatnya dari zat-zat yang dapat membuat mereka tidak produktif. Upaya melindungi masyarakat supaya ganja tidak merusak kan ini. Ya gitu, Nah, itu. Kira-kira kan argumentasi utama. tidak apa-apa kalau misalnya memang itu keyakinannya BNN tidak apa-apa. Tetapi keyakinan itu harus dibuktikan dengan riset gitu loh. Sederhana itu sih kalau saya. Selama ini perang terhadap narkotika itu sama dengan perang terhadap pengguna narkotika dan itu gagal total. Ya peradilan tuh hakim, jaksa, polisi main. Nggak mau bayar, pasal ini kan. Bisa itu industri hukum. Lapas ini mengalami tingkat overcapacity mencapai 650%. Overkapasitas lapas sudah menjadi masalah berulang yang tidak selesai. Hal ini bahkan sudah pernah menjadi perhatian dan kritik dari Menteri Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Ini juga harus ada perubahan mindset, khusus narkoba. Kalau misalnya narkoba ini jangan dikirim ke penjara kalau pemakai, yang direhabilitasi. Ini akan mengurangi jumlah yang sangat besar, sehingga ruang buat kita membuat satu lapas yang lebih manusiawi buat yang lain, itu bisa terjadi. Untuk melengkapi risetnya, Aristo butuh perspektif dari pihak penegak hukum. Hari ini, ia akan berbincang dengan salah satu kenalan lamanya, Kombes Sulistiandriat Moko, juru bicara BNN tahun 2017-2019, yang kebetulan sedang mengambil studi doktoral hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kualitas lebih bagus Indonesia daripada luar negeri. Luar negeri, Indonesia diekspor iya, tapi mengimpor ganja nggak mungkin. Nggak pernah ada kasus pengungkapan. Nggak pernah ada ya? Ganja impor nggak pernah. Dulu zaman Belanda pun ganja kita itu sudah melanglang buana kemana-mana. Tadi Bapak mengatakan bahwa dulu zamannya Belanda juga Belanda mempromosikan ganja Indonesia. Kemudian di Aceh juga menjadi penyedap makanan. Kemudian ada ladang ganja juga di Aceh. Di Indonesia tanamannya subur. Nah, bisa nggak Pak diceritakan perjalanannya dari dulunya boleh, kemudian jadi nggak boleh? Dulu juga nggak boleh. Dulu juga dilarang sejak Indonesia meratifikasi Single Convention. Ganja menjadi ilegal di dunia sejak kesepakatan PBB di tahun 1961. Indonesia kemudian mengkopinya menjadi Undang-Undang Narkotika. Sedangkan pada tahun 2020, kesepakatan tersebut sudah direvisi. Ini gimana sih Pak penegakan hukumnya terutama terhadap penggunanya? Sebenarnya menurut BNN tuh arah kebijakannya gimana Pak? Berantas masukin atau edukasi rehabilitasi? Pasal 112 itu bunyinya, mereka yang menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan, tidak menyebut jumlahnya. Itu sudah kena ancaman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Formulasi pasalnya seperti itu. Gitu loh. Dengan pasal itu diterapkan, quote and quote, terjadilah kriminalisasi terhadap penyalahguna. Sepanjang pasal itu belum dirubah, maka tetap yang seperti itu bisa dimasukkan penjara. Oleh karena itu pasal itu dululah yang harus dibenahi, sehingga menutup peluang atau ruang penyidik untuk menerapkan pasal itu. Tapi Bapak sendiri melihat nggak, tadi kan kita ngobrol soal undang-undangnya, Bapak melihat ada persoalan nggak Pak di dalam undang-undang narkotika itu tadi? Perlu diperbaiki nggak undang-undang narkotika kita? Mengapa lapas rutan kita itu penuh
narapidana dari kasus narkoba, penyebab utamanya adalah undang-undang narkotika. Kriminalisasi yang terjadi karena adanya pasal 112. Pasal itu tuh sebetulnya implementasinya tidak letterlek ansih seperti itu gitu loh. Pak, tapi menarik Pak, akhirnya mau nggak kayak Indonesia? Saya nggak bilang bahwa Indonesia harus mencontoh, tapi negara-negara yang tadinya regulasinya ketat, terus kemudian LP-nya overkapasitas seperti Amerika. Amerika dulu Pak, dari tahun 30-an sampai California pertama 96 decriminalize, kemudian Washington 2012. Akhirnya nyerah, udahlah, kecapean kita memberantas nangkep-nangkepin. Akhirnya dia nyerah nih. Mempelajari pola itu nggak Pak? Ada nggak kepikiran seperti itu? Apa lagi balik ke compliance Indonesia belum siap untuk itu? Untuk semua obat atau untuk ganja saja? Ganja aja, ini saya bicara ganja. Karena tadi saya katakan semua obat nggak ada Pak yang kayak begitu. Hanya ganja aja yang begitu. Perusahaan terbuka TBK ganja pertama di dunia Amerika Pak. Tapi menuju ke situ Amerika juga nangkepin orang nggak karu-karuan Pak. Nangkepin Hispanik, Black. Jadi makanya ini kontroversi kalau kita bicara di Amerika. Ada soal racial bias, kemudian akhirnya capek nangkepin, nggak menang-menang dulu zamannya Nixon. Akhirnya sampai, udahlah, walaupun di federal law masih illegal ya. Tidak bisa dibandingkan dengan di Belanda, tidak bisa dibandingkan dengan di Amerika. Regulasi sedemikian efektifnya mereka untuk dipatuhi. Compliance terhadap regulasi di mereka itu sudah bagus sekali. Kalau di Indonesia, alangkah tidak masuk akalnya, menurut akal sehat saya, kalau itu diregulasi lebih kendor. Apa jadinya penanaman ganja itu? Potensi penanaman ganja di Indonesia itu besar sekali. Iya, tropis Pak, di Aceh dari dulu. Bagaimana mengawasi itu gitu loh? Saya nggak bisa habis pikir bagaimana mengawasi yang dikatakan oke lah dilokalisir gitu. Bagaimana mengawasi itu gitu loh? Bagaimana mengawasi bahwa distribusinya itu terkendali? Kemudian pemrosesannya, kemudian pemakaiannya terkendali. Saya dalam kondisi saat ini, saya belum bisa berpikir. Masyarakat belum siap, infrastruktur untuk mengendalikan belum siap, atau masyarakat ini belum masalah siap moral? dalam tanda kutip. Kalau kita makmur, masyarakat sudah disibukkan dengan hal yang lebih positif yang lainnya, banyak hal yang lebih menarik lainnya daripada menggunakan. Tapi kalau dia tidak punya choice untuk menikmati yang lain itu, adanya itu, karena itu mendatangkan kenikmatan, relax, fly on itu, karena dia akan bisa dibayangkan sampai ke kampung-kampung gitu, akan orang menikmati itu gitu, karena dia bisa berkhayal, berhalusinasi gitu. Apa jadinya gitu loh, nggak ada choice yang lain, dia menikmati kesukacitaan yang lain, di lainnya itu nggak ada, kan tidak ada ongkos untuk itu gitu loh. Contoh yang konkret saja, putus pacar, ketika dia pakai ganja, dia bisa membayangkan, aku bisa dapat pacar yang artis yang lebih cantik daripada yang pacar mutusin gua itu. Halusinasinya itu. Tapi ketika itu hilang, dia ingat lagi, oh ternyata saya diputus, cari barang lagi dia. Ketika sifat halusinasinya itu hilang kan jadi realistis lagi. Sedih lagi, oh ternyata saya diputus gitu. Nyari barang lagi supaya bisa mendapatkan itu lagi. Terima kasih Pak Sulis, udah waktunya, ilmunya, bincang-bincangnya. Hasil pembicaraan gue dengan mereka berdua memperkaya perspektif gue. Klaim Peter Danto sedikit ada benarnya, paling enggak soal klaim dia tentang budaya kita yang lekat dengan ganja. Dan mereka merasa ganja memiliki manfaat buat mereka masing-masing tanpa harus merasa menjadi penjahat ketika mengkonsumsi ganja. Di sisi lain, saat gue ngobrol dengan Pak Sulis, gue ngerti juga melihat dengan kacamata dia sebagai penegak hukum. Apapun alasannya, di dalam undang-undang narkotika kita, ganja itu masih termasuk golongan 1 yang sama bahayanya dengan sabu dan heroin. Harus diketahui, sebenarnya penggolongan itu dimulai oleh Amerika Serikat yang sekarang bahkan negara-negara bagiannya sudah meninjau ulang hukumnya tentang marijuana. Setidaknya 11 negara bagian di Amerika sudah melegalkan ganja secara full, bahkan untuk penggunaan recreational. Dan negara bagian pertama itu salah satunya adalah Washington State, tempat di mana gue belajar. Sisanya mereka sudah melegalkan ganja untuk keperluan medis atau setidak-tidaknya sudah menganggap ganja bukan perbuatan kriminal. Pada akhirnya, permasalahan mengenai ganja ini memang sebuah kontroversi yang sudah berlangsung lama, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Paling tidak, kita bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman negara-negara yang menghadapi perdebatan soal ini.
Satu yang pasti, penegakan hukum yang membabi buta terhadap pengguna ganja menurut gua akan berefek lebih besar dan lebih parah daripada penggunaan ganja itu sendiri. Jangan menyesal kalau penyalahguna itu dipenjarakan. Karena kondisi hukumnya memang memungkinkan. Kalau nanti hukumnya ini sudah direvisi, situasinya sudah beda. Entah itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Satu ketika di hutan itu ada kebakaran besar sekali. Semua binatang lari pontang-panting. Gajah, macan, binatang lari semua. Tapi ada seekor burung kolibri. Burung ini sibuk sekali, Pak. Dia dari danau ngambil air dengan paruhnya yang kecil itu terbang ke atas kobaran api, diteteskan. Lakukan terus. Gajah itu lama-lama kan lihat itu, ini ngapain si kolibri ini? Terus dia teriak, kolibri kamu ngapain? Kamu gila, kalau kamu kepengen memadamkan api dengan paruhmu yang sekecil itu. Jangankan memadamkan itu, keluar dari paruhmu aja udah langsung hilang airnya. Si kolibri bilang, aku tidak berusaha memadamkan kebakaran. Aku hanya melakukan satu-satunya hal yang aku tahu. Ya memang dari semenjak, ya mungkin ya pandangan pertama, dari semenjak ketemu itu memang udah suka, sama-sama suka gitu kan. Oh ada ya, kita pada Ya realnya ya begitulah. Masuk perkuliahan, waktu orientasi sekolah itu kan kegiatannya padat banget ya. Nah dari situ ceritanya berlanjut terus gitu. Jadi memang pada saat ketemu itu memang udah rasanya udah cocok aja gitu. Karena kita kan lalu jurusannya beda ya, saya mekatronika di teknik. Kalau Yeni itu waktu itu ngambil di ekonomi pendidikan dunia usaha gitu. Jadi ketemunya juga paling seminggu sekali pas kita hari Minggu ke gereja. Jadi ke gereja bareng gitu, ke janjian. Lalu saya bilang ingin kembali ke Kalimantan, nggak mau ditinggal gitu. Jadi dia juga memutuskan untuk ngikut saya. Waktu itu kita menikah di Jogja. Baru ke sini. Kita berencana untuk punya anak kedua. Nah, waktu mulai hamil ya kita senang. Akhirnya yang kita inginkan tuh dikabulkan kan. Namun sayangnya ya waktu kehamilan umur 5 bulan, itu ternyata almarhum ini sakit. Seperti demam gitu, tapi kondisinya aneh lah. Demamnya itu hanya separuh badan sebelah kanan. Sebelah kirinya itu normal, sebelah kanan yang demam. Kadang berkeringat sampai basah itu. Sebenarnya sebelah kirinya normal. Dibawa ke rumah sakit, dicek. Waktu itu dokter hanya bilang kalau itu mungkin bawaan hamil ya mungkin ya. Jadi hanya dikasih vitamin, disuruh istirahat. Sakit lagi seperti itu dan semakin parah menjalar. Bahkan sampai tangan sebelah kirinya tuh nggak bisa digerakin juga. Separuh ke bawah tidak bisa digerakin. Itu sampai waktu itu dokter juga nggak memutuskan apa sih sebenarnya penyakitnya itu. Kita udah ke Pontianak, di Sanggau udah nggak bisa di Pontianak, bahkan sempat dirujuk ke Singkawang. Sampai sempat 2 kali kita lakukan MRI, balik lagi, pokoknya bolak-balik rumah sakit gitu kan. Akhirnya diketahui Yeni mengidap syringomyelia, satu bentuk kelainan sistem saraf pusat akibat kista yang tumbuh di tulang belakang.
jarang keluar ya kemana, karena segala sesuatu itu lebih menyenangkan di rumah gitu ya. Jadi kita masak, hari ini mau masak apa yuk gitu. Kita ya udah bareng, kita masak apa, ngerjain apa itu bareng, gitu, bersih-bersih apa segala macam. Yang penting kita sama-sama itu udah menyenangkan gitu kok. Kalau pengen punya sesuatu ya kita nabung. Bangun rumah ya nabung dikit-dikit gitu, yang nggak langsung jadi gitu kan, makanya segala sesuatunya ya pelan-pelan. Waktu sebelum almarhum itu sakit, sebenarnya kita udah rencana mau bikin memang mau ngecat rumah, karena dari awal bikin itu memang belum pernah dicat itu kan. Kita udah kumpulkan uang, udah macam-macam, terus mau nambah dapur itu dirapiin lagi gitu kan kondisinya. Tapi karena almarhum sakit ya lalu semuanya kandas karena tabungan kita habis terkuras untuk pengobatan dan segala macamnya. Gitu. Menurut Fidelis, tidak ada perkembangan yang berarti di rumah sakit, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan merawat Yeni di rumah. Sementara Fidelis terus mencari pengobatan alternatif lain untuk istrinya. Sebelum saya memutuskan menggunakan ganja itu, saya udah cari-cari di literatur dulu ya, banyak baca buku. Termasuk saya waktu itu sempat dapat akun gratis ya di perpustakaan terbukanya punya Harvard University ya. Jadi saya punya banyak buku. Karena ketika waktu saya diberitahu bahwa obatnya itu ganja, saya tuh bingung, kok bisa jadi obat. Saya cari literatur buku di Indonesia itu nggak ada. Fidelis belajar teknik budidaya ganja secara online dari komunitas pemerhati kanabis di luar Indonesia. Dia juga bertemu dan berbagi cerita dengan sesama penyintas Syringomyelia. Sampai saya benar-benar yakin bahwa inilah satu-satunya alternatif. Karena saya juga mencari yang dibutuhkan almarhum ini adalah kanabinoid. Gitu. Saya search, ternyata tidak ada bahan lain di dunia ini yang mengandung kanabinoid selain di ganja. Hanya di ganja gitu kan. Jadi ya memang nggak ada alternatif lain waktu itu. Ya dengan kondisi almarhum semakin memburuk, akhirnya ya udah saya putuskan kayak ganja. Dari ilmu yang saya dapatkan dari kontak-kontak sama mereka di dunia maya, saya mulai mengolah sendiri dan memberikannya kepada almarhum. Menurut Fidelis, eksperimennya berhasil dan kondisi Yeni turut membaik. Waktu itu saya sudah menggunakan ke almarhum itu kurang lebih 6 bulan. Luar biasa. Dia udah mulai banyak cerita lagi. Jadi kalau dia bilang kalau sembuh nanti mau mau jalan-jalan, mau ke Jawa, mau refreshing dulu gitu kan, mau ngajak ke jalan-jalan gitu. Banyak rencana-rencana dia mau pakai motor lagi ke sekolah gitu kan. Semenjak dia menggunakan itu, rasa nyerinya, kondisi kelumpuhannya memang tidak pernah itu lagi, tidak kembali lagi, tidak seperti dulu gitu. Dia udah bisa beraktivitas, udah bisa kembali bekerja gitu kan, terus mengasuh anak-anak, kegiatan rumah tangga udah bisa kembali normal. Tapi dioperasi juga? Enggak dioperasi. Oh jadi kalau misalnya dioperasi bisa? Bisa, tapi nanti akan kembali lagi. Kalau pakai ganja? Enggak perlu operasi. Oh ya? Iya. Fidelis membutuhkan ekstrak ganja yang tidak sedikit untuk mengobati Yeni. Dia butuh untuk menanam lebih banyak lagi tanaman ganja. Kini dia tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi menanam di dalam rumah. Dia butuh menanam secara terbuka agar bisa mendapat panen yang lebih banyak untuk dibuat menjadi ekstrak. Putus asa, Fidelis kemudian mengajukan dispensasi kepada BNN Kabupaten Sanggau untuk menanam ganja. Namun Fidelis tidak mendapatkan dispensasi dan kemudian ditahan. 3 hari setelah di rumah sakit tidak mendapatkan ganja, kondisi ngedropnya itu jauh drastis.
Dan mereka bilang ngedrop sekali, mukanya langsung pucat, cerianya tuh udah hilang gitu. Itu Mas Ari lagi di mana? Udah ditahan di BNN. Ya, saya bilang sama penyidik, ya itu buktinya seperti itu bahwa saya memang menggunakan itu untuk obat. Tapi mereka mana peduli kan. Yang mereka bilang, yang mereka tangani ini proses hukum, bukan menyembuhkan orang sakit. Mereka nggak ada urusan sama menyembuhkan orang sakit gitu. Yang ditangani itu proses hukum. Ya udah, saya mau bilang apa? Dari situ ya udah, saya ditahan, tidak ada yang bisa merawat almarhum, bahkan dibawa ke rumah sakit kondisinya makin memburuk. Ya udah, akhirnya kurang lebih 25 hari kemudian almarhum meninggal. Besoknya saya diizinkan kembali untuk mengikuti upacara pemakaman dengan pengawalan yang ekstra ketat sampai almarhum dikebumikan. Ya, jalan hukuman udah diputuskan, ya udah jalanin hukuman. Karena saya berpikir ya saya masih punya 2 orang anak yang harus saya rawat, saya besarkan. Jadi kalau umpamanya saya terus bertahan, misalnya kayak saya banding atau gimana ya, semakin lama saya bertemu dengan anak saya, semakin lama proses hukum, ketidakpastian hukumnya gitu. Jadi saya memutuskan ya udah, saya lebih memilih ke anak. Toh almarhum juga sudah tidak bisa kembali kan, tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, tapi saya masih punya kedua anak yang harus saya perjuangkan masa depannya. Mama, Papa minta maaf karena hanya bisa berterus terang melalui surat ini. Kita tidak lagi bisa bersama di dunia ini. Kita tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana hari esok. Sesaat sebelum peti jenazah Mama ditutup, betapa Papa harus menguatkan diri karena tidak lagi bisa mendengar hembusan napas Mama. Kebersamaan dan cinta kasih kita selama ini akan menjadi harta karun yang tak ternilai untuk Papa. Selamat jalan wahai istriku, doa dan cintaku akan selalu menyertaimu. Alam itu kan bulat begini, nggak ada yang segitiga yang dibilang orang yang paling tinggi predator, nggak ada. Bulat, ntar predator juga yang makan juga mikroba. Diurai lagi, dimakan lagi sama tumbuhan, tumbuhan lagi dimakan sama herbivore, herbivore dimakan lagi, terus begitu bulat. Enggak. Jadi kalau dipikir-pikir semua equal kan? Sudah nunggu di sini. Kita bilang tanaman itu makhluk yang paling rendah ya, tanaman itu. Kita nggak ngerti loh mereka bisa mikir apa, mereka punya plan apa. Buktinya kita dimakan sama mereka kok kalau jadi kompos.
Makanya itu be respectful kalau aku sih ke segala hal yang di sekeliling kita. Karena itu aku tidak melihat hama, aku tidak melihat gulma, aku tidak melihat hama, nggak melihat penyakit. Semua itu ekosistem, punya fungsi masing-masing. Ini kenaf. Nih, emang mirip kan ya? Dulu, waktu kami nanam kan, segede ini. Orang pada ribut tuh. Karena dipikirnya ya itu. Tapi setelah keluar bunganya baru ketahuan tuh hibiscus ya. Beda ya. Kalau hemp itu kan sudah masuk kanabis sih. Bunganya jauh berbeda soalnya. Bunganya dia kayak bunga waru. Sejenis bunga sepatu dia. Dwi Pertiwi adalah seorang petani dan guru permakultur. Sehari-hari Dwi menjalani peran ganda untuk merawat ibu bumi sebagai seorang petani permakultur dan sebagai seorang ibu tunggal yang baru saja kehilangan mendiang anaknya. Aku lebih sering memanggilnya sebagai ibu karena dia yang nurturing kita. Dia yang memelihara kita, bumi itu. Memang ibu, kita aja anak-anaknya pada bandel. Tapi ibu bumi itu kalau marahnya juga luar biasa mengerikan. Dibunuhin semua tuh. Angin ribut, ada yang landslide, yang macem-macem. Itu kan cara dia menyeimbangkan semua anak-anaknya termasuk tumbuhan, tanaman, manusia, mikroba. Karena nggak seimbang, ya udah yuk aku seimbangin dulu. Yuk kalian beberapa dimatiin ya, supaya jadi makanan buat yang lain gitu. Kejam banget, tapi juga welas asih. Sasono loyo. Loyo itu kematian, sasono itu rumah kematian. Sasono. Belum genap 1 tahun Musa, anak tunggal Dwi, meninggal dunia. Musa meninggal di umur 16 tahun akibat komplikasi cerebral palsy yang dideritanya sejak bayi. Aku mau kok, yuk tak ajak keliling ke beberapa tempat tuh, beberapa tempat di Gunung Kidul, di mana yang orang tua yang tidak punya pilihan lain selain meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Karena mereka harus kerja. Dan tidak mampu untuk membayar seorang neni, seorang pengasuh. Nah, akhirnya seringkali anak-anak ini meninggal tanpa ditunggu orang tuanya. Tahu-tahu di rumah sudah meninggal aja. Gimana coba perasaan? Aku aja yang anakku meninggal di pangkuanku aja, aku get over-nya itu 5 bulanan. Baru aku bisa let go. Jadi sebelum itu ya bener-bener saat-saat yang paling berat dalam hidupku. Aku menghadapi apapun tuh kuat banget. Begitu kehilangan Musa, itu saya kayak kehilangan anchor, kayak kehilangan aku kayak limbung kemana-mana gitu. Salah satu momoknya dari orang tua dengan anak punya cerebral palsy itu adalah kejang. Karena itu kan mereka kayak kena stroke tapi di usia dini. Kalau orang tua kena stroke, dia sudah pernah jalan, tangan sudah pernah buat makan, buat nulis. Kalau mau jalan tuh kakiku diginiin. Nah kalau bayi kan nggak ada referensi. Nah itulah terapi, diingatkan otaknya itu kayak dikasih referensi gitu loh. Digerakkan begini-begini, terus dijalankan. Gini loh kalau jalan tuh, gini kalau merangkak tuh, gini kalau duduk tuh. Itu memberikan referensi ke otak. Nah tapi ketika itu kejang, referensi itu hilang semuanya. Balik ke awal lagi. Nah bayangkan kalau setiap bulan kejang, kerja keras kita, uang yang kita keluarkan yang nggak disupport pemerintah itu sia-sia. Momok kita selalu kejang. Dan setiap kali kejang, sel-sel otaknya ada yang mati. Jadi kemampuan pun semakin menurun. Musa dulu kayak anak normal aja juga dia awal duduk bisa. Tapi lama-lama ya udah kayak bayi beneran karena Musa hampir setiap minggu dulu kejangnya.
you've only got to meet these families and hear their stories to know that medicinal cannabis has really turned their life around, and that's why we want to legalise for the use of medical cannabis. Tahun 2016 adalah tahun pertama Australia melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis dan riset. Bertepatan di tahun yang sama, Dwi membawa Musa ke Australia untuk menjalani intensif sweet therapy dan untuk pertama kalinya mencoba menggunakan ganja sebagai salah satu alat terapi untuk Musa. Aku buat kayak semacam incense saja, kasih charcoal, kasih di atasnya, aku smoke aja ke kamarnya Musa. Musa pun lebih enak tidurnya. Biasanya Musa tuh semalam itu bisa 2-3 kali bangun. Kalau pakai itu dia sampai pagi. Terus juga muscle tones-nya yang kaku kan kaku banget tuh. Itu lebih rileks juga, di terapinya enak. Terus lungs-nya dia kan penuh dengan selalu produksi ria ya. Dia kalau nggak pakai kanabis batuk itu susah. Tapi dengan kanabis itu udah keluar. Bagi pengidap cerebral palsy, hal kecil seperti tidak mampu batuk bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Karena dahak yang terkumpul bisa menghalangi saluran pernafasan. Pika tuh mulai TK. Jadi sampai TK dia tuh very active girl. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah melihat anaknya sudah pernah aktif ya, itu gimana coba patah hatinya. Bentar, Bus. Ini susunya Mbak Pika dulu ya. Sini Mbak Pika minum susu yuk. Hai. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Pika. Kakinya. Pika tidak mengidap cerebral palsy sejak lahir. Angkat berat dimulai. 1, 2, 3. Masa kecilnya yang aktif kontras dengan kondisi Pika saat ini. Dia kan belum bisa nyedot, tapi tetap tak latih pakai pipet gini biar. Santi sangat aktif mencari berbagai jenis terapi dan peralatan medis untuk kenyamanan hidup Pika. Di tahun 2020, Dwi, Santi, dan beberapa ibu lain menuntut Mahkamah Konstitusi melegalkan ganja medis untuk pengobatan anak-anak mereka. Aku malah belum paham toh pengobatan apa aku malah belum paham. Waktu itu kita ngobrol lewat Skype atau apa ya, belum WA kan belum ini toh dulu. Dan dikirimin botol itu. Santi ini di negaraku, aku sekarang di London, di negaraku ini dipakai ini loh untuk ngobatin epilepsi. Iki Malaysia iki wis anu lho. Aku malah dikirimin sama ibunya Mahes. Ibunya Mahes. Aku di ternyata ibu-ibu tuh juga atensi tuh ke perjuangan kita. Awalnya agak-agak ini sih, agak-agak apatis gitu loh. Karena kan ganja itu kan udah stigma ya, stigma haram lah, stigma ini, stigma sensitif. Itu. Tak ambil darahnya. Hai cantik. Cari Bude itu. Bude datang loh. Baru tidur ya, bangun tidur ya. Ini tinggi banget nih. Keluarin. Jadi setelah kena pneumonia itu kan kemarin pasti ada dadanya kadang susah keluar tuh Bude. Kalau dia susah keluar, tak kasih VCO. VCO kan licin, jadi kan dia langsung grog kilo. Langsung gitu langsung keluar Bude. Jadi aku harus modelnya ada VCO di rumah. Karena kita punya anak seperti itu, hanya kan kita ngulik, ya kan? Nah, kalau dibilang kita nggak tahu, aku yakin kita lebih tahu dari mereka. Yang ngomong kita nggak ngerti apa-apa itu. Kadang-kadang megang terapi, misal terapi anak itu, apa namanya? Kita tuh ngelihat terapis megang itu kita bisa tahu kok. Iya. Oh, ini terapinya bagus apa enggak itu. Jadi dulu pernah Pika itu mau dipakein AVO.
mbaknya itu ngkak nggak bisa pakai. Kalau pakai apa kan harus pakai kakinya kan harus napak. Napak terus 90 derajat atau iya, apa ini? Iya, betul. Tungkainya tuh kan. Lurus gini tuh. Mbaknya tuh gini terus ngkak. Nah, udah gini. Mbak, gini loh makainya. Ngajarin. Malah aku yang ngajari. Makainya aku gini loh, Mbak. Ini Dan kali ini, Aristo berkesempatan untuk berbincang dengan Dwi tentang jalannya persidangan. Ceritanya gimana Mbak sampai kok mau ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan udah di tengah-tengah ya, aku dengar kan ahli ada kemarin dari Thailand juga. Sidangnya gimana? Impresi Mbak dulu deh, impresi Mbak. Kan ada jawaban-jawaban dari pemerintah, reaksi hakim gitu. Pemerintah sih nyebelin. Pemerintah apa sih mah nyebelin pemerintah. Yang aku bikin sebel itu Mas, itu ketika pemerintah ngomong orang tua ini tahu apa sih tentang ganja, side effect-nya juga nggak ngerti apa gitu, ujuk-ujuk make aja gitu kan. Apakah mereka tahu side effect-nya obat-obat modern yang saya kasih ke anak saya? Nggak ngerti. Kita yang merasakan karena kita yang memelihara anak kita dari kecil, kita lihat bagaimana perubahan-perubahan ketika akan menggunakan obat-obat ini. Yang aku tahu itu ada side effect dari obat-obat ini. Yang aku belum lihat itu side effect dari ganja. Mereka nggak punya hak ngomong seperti itu. Karena mereka belum mengalami punya anak seperti Musa. Aku tuh sampai begini loh, diraku sampai dalam hatiku ketika mendengar ibu itu ngomong. Aku doakan kamu punya seseorang yang seperti Musa. Jadi kamu bisa merasakan. Saking sebelnya. Kalau berarti jawaban pemerintah itu kan, oh ada kok obat-obat, kira-kira kan gini, ada kok obat-obat lain nggak perlu ganja lah yang bisa reducing cerebral palsy itu kan? Yeah, that's the answer. Itu kan jawabannya mereka. Tapi apakah memang obat-obat itu tidak lebih baik daripada ganja sepengalaman? Aku kalau pengalamanku dengan cuma 1,5 bulan itu lebih buruk. Karena Musa itu gamnya itu sampai bengkak berdarah. Karena obat-obat itu. Oleh dokter ya? Iya. Apa sih obat yang untuk kejang itu? Itu pun kalau dipakai terlalu sering, dia akan ketagihan juga ya, lebih parah dari ganja lah. Jadi sepengalaman Mbak Dwi udah efek sampingnya lebih parah, tapi khasiatnya juga nggak lebih baik daripada ganja. Ada karena tidak menurunkan intensitas kejang. Padahal kalau kita tuh maunya mengontrol, memanage kejang. Iya. Dia hanya mengobati kejang. Jadi topikal aja ketika kejang terjadi ya udah dihentikan. Tapi tidak memberikan solusi supaya kejang itu nggak terjadi piye carane gitu, nggak dikasih solusi seperti itu. Ya. Mbak punya harapan tertentu tadi kayaknya rasanya udah pesimis terhadap gugatan ini, kalau ditolak apakah pindah warga negara? Kenapa juga pindah warga negara? Orang yang diperjuangkan sudah nggak ada gitu. Tapi aku tetap berjuang untuk teman-temannya Musa. Banyak, Mbak? Di Jogja aja ada 5.000 lebih. Pemerintah ini sekali-sekali lihatlah keluarga-keluarga anak-anak ini tuh. Ketika mempunyai anak yang punya cerebral palsy itu, kualitas hidup orang tuanya pun menurun drastis. Pasti. Nggak hanya anaknya, semua terpengaruh. Gitu. Jadi ketika punya anak cerebral palsy itu harus siap-siap bangun kapanpun 24 jam. Jam 2 bangun ya kita bangun. Jam 3 bangun lagi ya kita bangun lagi. Nah itu paginya masih harus kerja tuh. Memahami bagaimana kehidupan kita. Nggak tahu mereka kok. Aku tantang deh hidup deh 2-3 hari aja sama anak yang punya cerebral palsy. Nggak kuat pasti. Begitu tidak terlihatnya kaum disabilitas di Indonesia itu, ketika di tempat-tempat fasum itu membuat sarana untuk teman-teman disability ini suka-suka gitu loh. Akses ke medical, akses ke bantuan ke alat bantu hidup itu susahnya minta ampun. Alat bantu hidup tuh mahalnya minta ampun.
Seperti tadi aku bilang Putra, kursi rodanya Musa itu seharga mobil. Siapa yang sanggup beli? Alat bantu dia untuk jalan itu 60 juta. Ya, ngerti banget, Pak. Nah, itu siapa yang sanggup beli? Udah gitu, udah infrastruktur fasilitas kurang, begitu nemu alat bantu hidup ganja, bahaya juga lagi bisa ditangkepin lah ya, Pak. Iya. Makanya aku kemarin bilang kan, yang aku ngomong sama Eras waktu itu pertama kali ketemu. Itu sebetulnya hak asasi kita sebagai warga untuk mendapatkan kehidupan yang layak, itu yang dilindungi sama undang-undang, bener nggak sih? Sama UUD loh dilindungi, kita berhak untuk hidup layak, itu sudah dirampas. Hak asasi aku untuk mengusahakan kehidupan layak untuk anakku sudah dirampas. Siapa yang mau melindungi kita? Apabila orang-orang yang seharusnya melindungi itu tutup mata. Kamu kenapa itu? Jerawatan? Tuh dibuang. Kenalan sama Bude. Saling dulu. Oh, aku dulu. Sama ya. Kan pernah main tempatnya Mbak Tika. Iya, tempatnya Mbak Tika. Sarang. Ganti-ganti loh Mas Nova. Kaget Bude. Seneng banget ya. Nah. Main kata bobo siang kok. Sekarang kita sudah merdeka. Tapi merdeka untuk apa? Merdeka untuk berkarya. Merdeka untuk berekspresi. Merdeka untuk berpendapat. Omong kosong. Paling itu cuma iklan rokok atau startup digital yang lagi kampanye iklan-iklan 17-an yang mahal. Apa kita pernah bertanya? Apa kemerdekaan itu tentang mengenang 2 orang yang sudah mati dalam gambar hitam putih dengan rekaman suara kresek-kresek? Proklamasi. Atau tentang makan kerupuk dan dapat sepeda? Apa kita sudah bertanya? Oh ternyata merdeka itu merdeka untuk bertanya. Sains dan demokrasi harusnya hidup bersama. Entah menikah atau 7-Eleven sama aja. Semua ilmu dari ilmu pasti, ilmu hukum, ilmu sosial, semua dimulai dari bertanya. Tanpa ilmu, tanpa sains, kita semua mudah dibodohi dan diperdaya oleh para penguasa. Tanpa sains, kita akan mendewakan satu tokoh untuk dipuja. Jadi pengecut dan takut untuk percaya diri pada otak dan pikiran kita. Selalu tersesat. Aku dengarkan pemimpin agamaku saja untuk memimpin nasibku. Aku hanya percaya pada presidenku. Ayo berikan dia 3 periode. Aku dengarkan saja apa kata guru spiritualku tentang vaksin. Aku dengarkan saja apa kata seleb-seleb itu tentang sampah plastik. Apa kita pernah bertanya?
Oh ternyata merdeka itu merdeka untuk bertanya. Sains dan demokrasi harusnya hidup bersama. Entah menikah atau 7-Eleven sama aja. Tanpa sains, demokrasi kita jeblok. Kita semua tidak bisa berpikir sendiri. Cuma percaya para tokoh, mudah takut tahayul, mudah deklarasi benci sana-sini. Tanpa sains, peradaban gelap. Penguasa jadi tirani. Tanpa demokrasi, tidak ada kesempatan bertanya. Tidak akan lahir sains. Akademisi cuma jadi alat legitimasi. Apa kita pernah bertanya? Oh ternyata merdeka itu merdeka untuk bertanya. Sains dan demokrasi harusnya hidup bersama. Entah menikah atau 7-Eleven sama aja. Betapa beruntung kita hidup dalam demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada seluruh rakyat. Tapi rakyat yang seperti apa dulu? Rakyat yang tidak percaya sains, rakyat yang percaya isu, rakyat yang malu bertanya, takut bertanya. Memang banyak monster menghadang. Nanti dibilang gak sopan, nanti dibilang menista agama, nanti dibilang menghina simbol negara, nanti dibilang sok tahu. Tapi yang paling fatal, pertanyaanku bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh. Lihat berikut ini contoh. Kenapa ada yang miskin, ada yang kaya? Tuhan itu ada nggak ya? Kenapa leher jerapah panjang? Apa benar itu global warming? Apa salahnya plastik? Apa benar bumi itu bulat? Bagi si pintar sepertinya terdengar bodoh sekali. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh digali, kamu akan mulai mencari. Tapi hati-hati, frustasi lalu terjebak teori konspirasi. Apa kita sudah bertanya? Oh ternyata merdeka itu merdeka untuk bertanya. Sains dan demokrasi harusnya hidup bersama. Entah menikah atau 7-Eleven sama aja. Tanpa pertanyaanmu, tidak akan pernah ada diskusi. Proses demokrasi kita berhenti. Berani bertanya-tanya, itu baru patriot sejati. Apa kita pernah merdeka bertanya-tanya? Oh ternyata merdeka itu merdeka